kami dari kelompok 5, mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah, kelas C, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijayanto. Saya Rizky Adri Pertama dengan NPM 220410010038. Saya Jessica Erin Aryaini dengan NPM 23041010005. Dan saya Rifki Maulana Harismawan dengan NPM 2304101009. Saya Hanugrah Sri Bhuwanekati dengan nomor NPM 23041101026. Dan saya Muhammad Abdiasa Fafren Sofiola dengan NPM 230410101085. Kami di sini akan melakukan penelitian yang berjudul Analisis Permasalahan Sosial mengenai Perundungan Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini, di penelitian ini kami mengambil fokus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya. Selamat menyaksikan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya kami mengambil penelitian dengan judul Analisis Permasalahan Sosial mengenai Perundungan Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Surabaya. Pada penelitian ini, kami berfokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Dan pada kesempatan ini kami diarahkan langsung untuk melakukan wawancara bersama dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam kasus perundungan anak di bawah umur ini memiliki kebijakan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, dari dasar hukum tersebut, itu akhirnya menjadi acuan untuk dilakukan penanganan perundungan anak di bawah umur oleh UPTD PPA Kota Surabaya. Kami mendapatkan data dari tahun 2022 sampai 2024 mengenai kekerasan perundungan anak di bawah umur. Yang pertama, yaitu kekerasan fisik pada tahun 2022 sebanyak 33 anak di bawah umur. Yang tahun selanjutnya, yaitu tahun 2023, sebanyak 40 anak di bawah umur. Dan tahun 2024, sebanyak 53 anak di bawah umur. Dan yang kedua, yaitu kekerasan secara psikis tahun 2022 sebanyak 20 anak di bawah umur. Dan selanjutnya tahun 2023 sebanyak 30 anak di bawah umur. Dan tahun 2024 sebanyak 24 anak di bawah umur, di mana dua kasus kekerasan ini adalah dua kasus kekerasan terbesar yang terjadi pada anak di bawah umur. Dan tahun 2025 kami kembali mendapatkan sebuah kasus berita yang viral di Kota Surabaya mengenai kasus bullying yang terjadi di SD Ketabang Kota Surabaya. Dan pada penelitian ini kami akan mengulik lebih jelas mengenai kasus tersebut. Peran dinas, khususnya melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sangat penting dalam penanganan kasus perundungan. Kami berfungsi memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban, terutama ke perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau perundungan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh UPTD adalah menerima laporan dan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi korban bagaimana. Setelah itu, UPTD memberikan pendampingan psikologi melalui konselor atau psikolog agar korban dapat pulih dari traumanya. Dan bila kasus ingin dilanjutkan ke proses hukum, UPTD juga menyediakan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar hak-hak korban tetap dilindungi. Selain itu, kami aktif melakukan sosialisasi dan edukasi anti perundungan ke sekolah-sekolah, serta komunikasi supaya masyarakat makin sadar akan pentingnya menghormati dan melindungi dari hak perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan, UPTD PPA tentunya memiliki mekanisme khusus untuk memantau dan mengevaluasi penanganan kasus perundungan di sekolah dasar. Pertamanya, saat ada laporan masuk kasus perundungan, UPTD PPA akan melakukan pengecekan awal. UPTD PPA mendampingi anak yang menjadi korban dan berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah serta dinas terkait. UPTD juga bekerjasama dengan psikolog dan pihak kepolisian jika diperlukan. Selain itu, UPTD PPA memantau perkembangan kasus secara berkala dan memastikan anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan sesuai kebutuhan. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik dan bisa menjadi dasar perbaikan ke depannya. Dasar hukumnya mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. UPTD PPA Kota Surabaya mengambil langkah cepat dan terukur dengan melakukan asesmen awal terhadap korban, memberikan pendampingan psikologis, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah, keluarga korban, dan juga keluarga pelaku agar kasus serupa tidak terulang. Selain itu, pihak UPTD PPA juga melaksanakan edukasi dan sosialisasi anti perundungan kepada siswa dan tenaga pendidik sebagai upaya membangun lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Kesimpulannya adalah Dinas DP3A PKKP melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak telah melaksanakan penanganan kasus sesuai dengan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C, yang dimana UPTD ini telah menangani kasus seperti studi kasus yang kami bawa, perundungan anak di bawah umur pada SD Ketabang.
dan seluruh proses telah dijalankan sehingga kasus tersebut telah selesai dan kami mengetahui bahwasanya UPTD telah menjalankan seluruhnya dengan prosedur yang sudah ada. Demikian hasil penelitian kami. Tidak ada seorang pun yang pantas dibully dan tidak ada seorang pun yang boleh berdiam diri dan membiarkan hal itu terjadi. Jangan lupa like dan comment guys. Bye bye.